Horas Indonesia, kami bersyukur bisa berbincang dengan Dr. Susan Hartati Rotua. Rotua Boru Lumbentobing. Luar biasa. Dia ini adalah seorang dosen akademis, aktif di film, juga menjadi pengajar film. Yang menarik sebenarnya, kemarin di Universitas Indonesia beliau mendapat doktor karena membuat disertasi penelitian tentang satu budaya Batak di kota Jakarta, Bekasi, dan wilayah Jabodetabek ini, bagaimana mengokal holi. Dalam tradisi Batak, mengokal holi ini dianggap tradisi yang lebih tinggi karena ini tidak bisa dilakukan sembarangan begitu. Horas kakak, Horas juga. Oke. kakak lahir di Jakarta ya? Saya lahirnya di Jakarta. Kalau di akte tulisnya Jakarta, tapi sesungguhnya saya lahirnya di Padang. Kenapa tertarik budaya Batak? Memang sih ketertarikannya sejak kecil, karena di lingkungan keluarga saya, bapak saya kebetulan Pak Hatta di keluarga Tobing. Ya. Jadi sejak kecil tuh kami tuh sering banget ya diajak untuk acara-acara keluarga Tobing, untuk misalnya acara pernikahan, acara kelahiran anak, atau masuki rumah baru. Kita sering ditenteng-tenteng gitu ya anak-anaknya, kalau bisa semuanya ikut gitu. Tapi berangkatnya waktu, kami sibuk dengan sekolah ya. Sekolah kami tuh, saya di negeri, SMP, SD, SMP, SMA tuh negeri, Ya. sampai kuliah di film. Ya. Nah disitulah sejak saya kuliah di film itu sudah jarang lah, karena kita punya kesibukan yang luar biasa, sehingga nggak pernah juga ikut lagi sama orang tua gitu ya. Kalau diajak, nanti pak, nanti lagi sibuk kuliah, sibuk tugas segala macam. Nah disitulah saya udah mulai renggang untuk ikut acara kegiatan Batak tadi ya. Tapi ketika saya kuliah itu banyak sekali bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya budaya, Ya. seni dan budaya. Nah awalnya sih saya melihat bahwa karena saya kuliah di film, itu kan otomatis di daerah lingkungannya Ya. Jakarta ya. Jadi semua budaya saya serap gitu, karena di kampus kami areanya kan ada Taman Ismail Marzuki. Ya. Jadi sering sekali ada performing, entah itu music, teater, atau tari, itu yang budaya-budaya seluruh Indonesia. Nah dari situlah saya bilang, kenapa kok saya tidak mencoba untuk mendalami budaya orang tua saya sendiri atau budaya saya sendiri gitu. Nah dari situlah saya mulai mencoba untuk cari tahu, terus ikut setiap ada kegiatan-kegiatan orang tua lagi. Kalau ada bisa punya waktu ya saya lakukan gitu, tapi nggak intens seperti waktu saya masih SMA. Itulah, jadi kita terbiasa, tapi memang nggak langsung berbahasa Batak di rumah, tidak. Jadi mix. Karena bapak ibu saya juga terakhir, kami kan lahir saya di Padang ya, tapi aktenya di Jakarta. Jadi di lingkungan rumah juga kami kakak beradik dan orang tua tuh jarang berkomunikasi dengan bahasa Batak, tapi mix aja. Tapi ketika ikut acara Ulangan Batak, baru kita merasa tuh, wah ini banyak hal-hal yang apa ya, apa nggak ngerti gitu. Kadang-kadang suka nanya orang tua juga gitu. Nah itulah sebetulnya lingkungan saya itu udah dibina untuk supaya kita kenal dengan budaya, tapi tidak dipaksa. Nah intinya tidak dipaksa sama orang tua saya, walaupun dia adalah tokoh adat ya. Sampai akhirnya saya masuki kuliah S2, belum intens juga, tapi ada keinginan untuk membuat waktu itu karya film gitu ya, karya film dokumenter. Tapi setelah berjalannya waktu, sibuk dengan pekerjaan yang lain, itu nggak terlalu intens saya untuk fokus untuk membuat film tentang Batak waktu itu, karena bapak saya punya rajin menulis ya, menulis diary tentang kegiatan adatnya. Jadi saya tertarik untuk mau angkat apa keseharian dia, misalnya merencanakan sebuah adat dengan beberapa keluarga. Nah itu saya mau ambil, misalnya adat perkawinan, dari proses awal persiapan sampai misalnya rapat-rapat itu, sampai acara wedding secara adat Bataknya. Nah saya mau dokumentasi, tapi sampai bapak saya meninggal saya belum sempat melakukan itu. Sampailah ketika dapat beasiswa lagi di tempat saya mengajar, disitulah saya mulai intens, dan saya langsung putuskan saya harus, karena saya kuliahnya di Fakultas Ilmu Budaya, saya mau ambil budaya saya sendiri, karena itu udah lekat atau melekat dari saya kecil. Yang paling tidak saya kenal dan menjadi bagian dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi paling tidak, kan katanya kalau membuat sebuah penelitian
carilah penelitian yang dekat dengan kehidupan si peneliti secara langsung. Mungkin itu akan lebih in-depth dan bukan sesuatu yang di luar jangkauan saya, tapi saya mencoba untuk masuk lagi ke dalamnya dan lebih fokus, dan akhirnya ketika saya mengajukan rencana proposal penelitian itu langsung disetujui. Saya juga surprise karena memang belum di UI waktu itu belum ada penelitian tentang Makolholi. Jadi ada tentang budaya Batak yang lain, tapi Makolholi belum ada. Makolholi ini kan Kak, ini kan tradisi atau budaya Batak yang kita sebut tarap Yes. lebih tinggi. Apa yang Kakak temukan? Karena berbeda. Ini suasananya kan bukan di kampung halaman, tetapi di tanah perantauan. Apa yang Kakak temukan? Jadi waktu ketika saya jadi berangkatnya tahun 2007, saya ada rencana ingin membuat film tentang Makolholi. Ya. Jadi bagaimana pergumulan ada satu keluarga dengan 5 kakak beradik Ya. yang pro dan kontra untuk melakukan Makolholi terhadap orang tuanya yang meninggal di Jakarta. Terus ketika problematik itu saya bungkus dalam sebuah cerita naskah film, Ya. dan itu udah jadi, hampir kita mau realisasikan jadi film. Pendananya adalah salah satu orang terkenal juga di tokoh politik, tapi ternyata pada saat kami mau realisasikan, beliau menunda dananya. Dan itu waktu itu dia mau merencanakan kita mau realisasikan di tahun 2011 atau saya lupa, 2011 kan. Jadi 2007 tuh naskah udah jadi, 2011 kalau nggak salah kita mau rencana mau angkat, tapi tidak jadi. Berangkat dari film itu tidak jadi, ketika udah saya sibuk dengan kegiatan ngajar dan yang lain-lainnya, ketika saya dapat beasiswa untuk kuliah, ya sudah, saya ingin mendalami deh dengan Makolholi ini. Ya. Karena film belum jadi, tapi mungkin ini juga jalan Tuhan yang untuk saya lebih mendalami, menggali apa tuh Makolholi. Dan cerita itu, film itu waktu itu ceritanya adalah mengantar Amang ke surga. Oh. Judul filmnya. Jadi waktu itu kita juga antara Amang atau Damang, katanya lebih halus Damang ya, Iya. mengantar Amang ke surga. Nah, pada saat itu saya juga bilang sama pembimbing saya sebetulnya kenapa saya mengajukan proposal tentang Makolholi? Karena sebetulnya saya waktu itu sudah membuat naskah film drama tentang kehidupan keluarga Batak di diaspora yang pro dan kontra di antara keluarga mereka untuk menyetujui mengantarkan bapaknya untuk ke Bonapasugit untuk dilakukan upacara Makolholi. Itu problematiknya. Nah, karena saya ingin tahu tentang apa sih esensi dari Makolholi, kok sampai ada pro dan kontra di antara orang diaspora, wah ini menarik buat saya. Akhirnya setujui dan saya jadi melakukan mengambil korpus tersebut untuk saya teliti. Itu awalnya. Jadi berangkat dari film yang tidak jadi, tapi saya harus diarahkan untuk lebih fokus mengetahui tentang Makolholi untuk orang Batak Toba diaspora. Apa yang membuat pro kontra dalam arti keluarga tadi kakak beradik itu untuk Makolholi? Karena sepintas kita melihat juga agama Kristen dalam arti aliran kan juga berbeda-beda, juga perspektifnya berbeda dengan Makolholi. Apakah karena itu? Jadi waktu kami research untuk film nih, bukan riset untuk paper saya atau disertasi. Waktu riset kami, waktu kita mencoba untuk membuat naskah tentang Makolholi ini adalah kita riset, ada ceritanya nih, mungkin saya ceritakan dulu ya naskah filmnya. Ceritanya ada satu keluarga Batak yang orang tuanya merantau ke Jakarta. Saya bikin periodenya sekitar tahun 70-an. Mereka hijrah ke Jakarta dari Bonapasugit, dari kampung halamannya, suami istri. Pada saat dia di kampung, dia sempat punya anak, udah melahirkan anak 2 orang. Yang pertama anaknya Doli Togar, yang kedua adalah Maria. Ketika mereka hijrah di Jakarta, ceritanya mereka tidak punya skill yang buat untuk bekerja dan segala macam. Kan orang kalau merantau di Jakarta tuh ya udah apa aja bisa dilakukan, tapi pada saat itu di tahun 70-an itu memang marak orang Batak kalau tembak langsung itu ya usahanya adalah buka bengkel. Bengkel mobil atau motor. Nah, ceritanya mereka membuka bengkel motor dan mobil di daerah Karet. Di daerah Kuningan, Jalan Kuningan, Karet belakang tuh. Nah, ketika mereka tinggal di Jakarta, mereka usaha buka bengkel, sampailah punya anak sampai 5. 3 lahir di Jakarta. Oke. Kalau kita orang Batak itu kan
pokoknya struggling hidupnya. Ya. Walaupun saya usaha bengkel, tapi bagaimana saya jadi sarjana. Ya kan kuncinya pindah hijrah ke Jakarta itu adalah untuk supaya secara ekonomi meningkat, secara edukasi buat keluarganya juga lebih baik dibandingkan mereka di kampung halaman. Ya. Singkat cerita ini 5 anak ini bertumbuhlah di Jakarta, yang 2 karena dari umur 10 tahun udah di Jakarta karena lahirnya di Medan, yang 3 Jakarta. Berarti secara emosional kelima anak ini berbeda karakter. Kalau yang 2 tadi kan udah biasa dengan environment di kampung halaman, ngerti sedikit tentang bahasa Batak, dan yang 3 ini bertumbuh benar-benar asli anak Jakarta dia sekarang. Jadi sehingga bertumbuhnya mereka, paradigma mereka adalah ya udah sekolah, punya jodoh baik, meningkatkan ekonomi dan hidup berkecukupan. Singkat cerita, yang paling besar anak ini tetap mendampingi bapaknya untuk usaha, untuk bisa mencokolkan adik-adiknya. Adik-adiknya udah sarjana semua, sudah kawin segala macam. Nah mulailah problematik ya. Ketika suatu saat bapaknya sebelum meninggal, nah nanti kalau kalian punya berkat, bapak dipulangkan aja, kalau sudah meninggal pulangkan ke kampung halaman. Nah jadi bapaknya punya kebiasaan, punya tabungan bersama. Jadi setiap bulan anaknya uang jajannya yang tersisihkan dari bapaknya dikumpulkan dalam satu celengan. Jadi ceritanya gitu, jadi punya kebiasaan. Celengan itu isi dari 5 anak ini dan bapak dan ibunya, uang kecil gitu ya. Nih nanti pakai aja untuk bawa aku ke sana, istilahnya mereka orang tuanya kan. Singkat cerita bapaknya meninggal, sudah meninggal, tahun ketiga dapat teguran dari tanda kuburan. Ini daerah Kuningan bukan gitu, mau dibikin apartemen, digusur sekali. Udah digusur di daerah segitu juga dekat, kita mau bikin hotel, gusur lagi. Kan akhirnya jadi gedung-gedungan semua di Kuningan itu. Singkat cerita pas sudah yang ketiga kalinya, si ibunya bilang, ibunya udah stroke jadi jalannya udah agak lumpuh. Ini tadi kemarin tulangmu kasih tahu bahwa kan ada acara kalholi keluarga. Kata tulang, datanglah kau Togar ke rumah. Ada yang mau dibicarakan pamanmu. Bicaralah pamannya. Begini-gini nih, gimana? Daripada bapakmu digusur bolak-balik 3 kali kayak begini, mendingan kita bawa ke sana. Kan bapakmu juga kasih amanah seperti itu. Boleh tulang, tapi aku secara ekonomi nanti aku omongin kan. Nah itu kita juga di film itu menunjukkan bahwa segala sesuatu keluarga Batak itu musyawarah, bersaudara, dikumpulkanlah adik-adiknya. Yang 2 tadi kan ingat ya, si Togar sama Maria lahir di Medan. Yang 3 ini anak diaspora. Yang anak kedua udah menikah, ketiga udah menikah, udah punya anak semua. Yang terakhir belum, masih kuliah. Dipanggilkan mereka minta pendapat. Yang pertama si Togar kawin orang Batak. Yang Maria itu kawin dengan Manado, suaminya. Yang ketiga kawin sama Jawa. Jadi kita bikin heterogen budaya. Yang 1, tapi mereka Kristen di semua. Yang 4 dikasih marga lah ya. Yang kelima kan belum menikah ya. Jadi percampuran ini sehingga paradigmanya berbeda-beda. Anak si Maria bilang, udahlah kalau memang kita nggak sanggup dananya. Padahal mereka orang-orang sanggup semua. Tapi justru suaminya yang Manado, ya tidak dong, setahu saya orang Batak itu kalau bapak sudah minta amanah itu ya dijalankan. Nah ini orang Manado nih. Yang Jawa bilang begini, setuju. Yang istri Jawa, kalau aku ikut suami aja, kan suami orang Batak, ikut suami aja, kami setuju. Suami bilang, enggak, kami lagi sibuk usaha nih, kami ada usaha, kami lagi bertumbuh gini-gini, jadi dia bikin perusahaan sendiri, startup. Jadi kami butuh dana, kayaknya kurang, dananya masih kepakai dan segala macam. Yang 1 masalah sekolah, anaknya mau disekolahkan di Australia. Berarti kan punya duit secara ekonomi, tapi sense belong mereka untuk masalah bakal ini yang kurang. Karena paradigma mereka ngapain sih habis-habisin duit? Ya udahlah kalau misalnya bapak digusur-gusur terus daripada ke sana waktu dan biaya, pindahin aja ke tanah kusir dengan entengnya. Disitulah konflik yang terjadi dari 5 anak ini dengan paradigma yang berbeda-beda. Disitulah dramanya. Kakak sudah meneliti tentang Maung Kalhol itu juga dibuat untuk film ya? Lalu yang disertasi itu atau semacam hipotesanya atau resume dari penemuan kakak di Maung Kalhol disertasi itu apa sebenarnya? Jadi penelitian ini berangkat dari pengamatan saya itu untuk melihat bahwa
ada tadi kan saya bilang ada pergeseran pemahaman tentang adat Batak Toba yang di kalangan generasi milenial Batak Toba di Jakarta, di Jabodetabek khususnya. Karena saya penelitiannya skupnya masih Jabodetabek. Pada awalnya tuh saya memiliki hipotesa awal bahwa kurangnya pemahaman adat karena disebabkan perbedaan sikap berdasarkan kategori generasional. Generasinya kan yang berbeda-beda. Nah, untuk melihat adanya reduksi tersebut, saya menemukan bahwa ada ritual mangkal hol ini yang dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk melihat bagaimana konstruksi adat Batak Toba itu didefinisikan oleh diaspora Batak Toba di Jabodetabek. Nah, jadi sebetulnya mangkal ini adalah entry awal sih. Dan banyak lagi kan budaya kita, bukan kalau Amang tadi bilang bahwa makol ini adalah sebuah adat budaya yang paling tinggi di Batak Toba. Tapi banyak budaya-budaya lain yang biasa kita lakukan di diaspora itu juga banyak. Tapi kalau kita tanya esensi yang paling dalam itu nggak semua paham. Nah, jadi misalnya ritual ini bisa dibilang bahwa sangat kompleks. Makol ini sangat kompleks karena membutuhkan koordinasi kan untuk marga dan ada lintas daerah. Misalnya saudara-saudara kita satu opung ada di Jawa dan segala macam, kan kita harus berkoordinasi untuk melakukan ini kan nggak sendiri-sendiri. Harus satu marga, musyawarah dan kita bicarakan gitu. Nah, jadi menariknya adalah bahwa sebagai adat tertinggi ini makol hol itu dilihat oleh saya tuh sebagai satu hal yang representatif untuk melihat identitas Batak Toba diaspora Jabodetabek. Jujur bahwa penelitian ini harus berkelanjutan. Karena saya masih di Jabodetabek. Diaspora itu kan daerah luas. Kita 33 daerah, belum di tanah Batak sendiri. Orang Batak yang artinya dia aslinya misalnya di Medan, tapi dia punya kampung di Tarutuk, dianggap diaspora juga kan? Walaupun masih daerah Tapanuli juga. Tapi kan dia tinggalnya gedenya di daerah yang berbeda gitu. Kakak yang kami tahu juga mengajar film ya? Film. Lalu kita melihat untuk memperdalam pemahaman anak-anak muda, khususnya anak-anak urban, anak-anak yang lahir di kota perantauan, agar mereka mengerti budaya, khususnya budaya Batak, film menjadi media yang paling bagus. Karena di situ kan banyak unsur, dari sudut sosiologi mungkin, dari sudut antropologi mungkin, berbagai sudut bisa dilihat. Bahkan dari sudut jurnalis, kita melihat dari film gitu. Apa yang kemudian kakak temukan bahwa film ini menjadi media yang sangat bagus untuk menyampaikan pesan begitu? Jadi waktu tahun 2007 saya kenapa mau buat naskah bikin film Batak, pada saat itu juga film Batak nggak banyak. Kalaupun ada, cuman film yang berlogat Batak. Tapi esensi kehidupan, karakteristik orang Batak, sehari-hari, perilaku mereka di dalam film itu tidak di develop atau diangkat dengan baik. Lebih kepada masalah ya dengan logat aja. Contoh kayak Naga Bodar. Apa esensinya? Kan lebih kepada problematik yang pada umumnya di keluarga, tapi tidak ada hal-hal. Coba kalau kita nonton Ngeri-Ngeri Sedap, nah itu udah mulai keluar. Makanya efektif banget. Nggak diduga itu film kok bisa yang nonton misalnya target 1 juta. Ternyata lebih dari 1 juta orang. Dan bukan hanya orang Batak. Saya lihat risetnya, yang nontonnya bukan orang Batak saja. Heterogen, semua budaya senang dengan film itu. Karena mereka melihat potret karakteristik budaya Batak sesungguhnya di film itu. Nah, jadi sejak 2007 memang tujuan saya adalah bagaimana mensosialisasikan budaya kita dengan bungkus drama, itu paling efektif. Kalau kita bikin langsung dokumenter dan segala macam, ya memang agak sedikit kurang menarik bagi anak milenial. Anak milenial kan selalu melihat sesuatu yang simple, gampang, tapi mengena ke dalam gaya mereka gitu. Nah, sekarang nih kita lihat film ada agak lain, dengan tokoh karakter stand up comedy yang kita tahu udah jaminan mutu lah mereka. Tapi ketika mereka bungkus dengan budaya Batak, kena banget sama orang-orang diaspora maupun orang-orang Batak yang ada di Medan semua. Dan penontonnya 1 hari apa 2 hari itu 1 juta penonton. Jadi animo orang sekarang ini film itu yang sangat efektif untuk memberikan informasi seluas-luasnya, secepat-cepatnya kepada khalayak sasaran. Tapi harus tepat, materinya harus tepat. Sebetulnya sekarang ini banyak sekali para kreator-kreator orang Batak yang berusaha untuk bagaimana menciptakan kreasi-kreasi karya yang bisa menyasar kepada
Gen Z, generasi milenial Ya. yang sekarang supaya mereka peduli terhadap budaya. Jadi memang sebetulnya kita yang harus bisa merubah cara kita untuk Ya. bisa mengemas segala suatu karya itu yang bisa diterima oleh mereka. Makanya karena dengan adanya era digital, dengan adanya sosial media, itu adalah potensi banget, seperti saya waktu seminar tentang ulos, itu potensi banget menjadi sasaran kita bagaimana memberikan informasi atau mensosialisasikan budaya-budaya kita dengan kemasan yang menarik. Nah contoh kayak Makhluk ini, salah satunya kemarin saya udah di film, tapi ternyata Tuhan gak izinkan saya bikin film. Oh, saya mendalami dulu. Ya. Setelah itu sekarang saya bertahu, oh artinya kalau kita bikin film itu adalah salah satu materi bagaimana kita mensosialisasikan secepat-cepatnya kepada audiens kita, tentunya orang diaspora. Karena dalam penelitian saya, mereka tuh nggak paham apa tuh konsep makwalholi. Oh. Entah itu adalah generasi anak, generasi orang tuanya pun yang dewasa muda nggak ngerti konsep makwalholi. Mereka tahu dengar, tapi konsep sesungguhnya makwalholi nggak tahu. Nah satu lagi, ternyata ketika saya meneliti ada satu barrier. Orang tua kita, kayak bapak saya lah, dia Parhata. Tapi di dalam ruang kita bisa berkomunikasi, di ruang makan segala macam, itu nggak ngomongin detail tentang makwalholi itu harus begini, enggak. Dia cuma bilang nanti ada kegiatan makwalholi, udah begini, udah. Jadi luarnya saja. Padahal kita kan butuh informasinya. Konsep makwalholi itu apa? Konsep untuk pernikahan Batak tuh kenapa begini? Kenapa ada kawin taruhan jual atau alam jual? Bedanya apa? Saya nggak tahu. Saya tahu aja ketika saya datang di acara wedding, pada saat Parhata ngomong ini taruhan jual ini karena saya baru tahu, oh konsepnya beda ya. Kalau taruhan jual tuh di halaman atau apa gitu, ada bedanya. Saya nggak dapat tuh, tapi tahu ada ini adat Batak. Jadi saya mungkin bisa bilang orang tua ketika dia udah diaspora, sibuk sama mencari uang, sibuk untuk bagaimana meningkatkan taraf kehidupan mereka. Mereka aktif di adat, ikut di adat, tapi nggak setiap minggu. Karena apa? Mereka lebih mementingkan kalau saya Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu buat anak saya dong. Karena kerja di Jakarta tuh berat banget gitu. Kalau kapan saya punya waktu sama orang tua? Tapi ketika dia punya waktu sama anak ya nggak ada tuh berbicara tentang budaya. Kak, bagaimana menjembatani agar gap tadi orang-orang tua khususnya yang lahir di tanah Batak sana, lalu dia punya keluarga dan punya anak di rantau dan besar dewasa di sini, kan ada miss tadi. Ya. Saya garis bawahi apa yang kakak sebutkan tadi, bahwa anak muda sekarang tidak terlalu suka juga ternyata dokumenter. Ya. Bagaimana kita memanfaatkan digital ini era digital, ada media film misalnya, tapi film yang harus bisa merogoh juga. Karena kita lihat justru TikTok yang lebih disukai gitu. Apa yang bisa kita lakukan era digital ini untuk membangun pemahaman budaya itu ya pelan-pelan agar mereka juga mengerti kita tidak boleh meninggalkan budaya kita. Sekarang gini, kita kan tahu nih, sekarang sosial media ada banyak macamnya. Kita lihat kekuatan setiap sosial media itu mana yang bisa kita pakai. Contoh, salah satu narasumber penelitian saya tadi namanya Putra Siboru ya masalahnya. Kalau lihat TikToknya, dia tuh memberikan informasi wawasan tentang budaya Batak dengan cara dia kepada Gen Z gitu. Kalau nanti browsing, ada beberapa tiktokers orang Batak ya, berusaha untuk mengenalkan budaya Batak dengan cara mereka. Komunikasi mereka memang tidak intens ya, tapi artinya ada usaha buat mereka gitu. Cuman memang kemenarikan kita orang-orang Batak itu tidak terlalu ada siapa Tandian, siapa sih anak kecil tuh? Ya. Apa sih? Andika. Itu sebetulnya dia nggak secara langsung memberikan tentang budaya Batak, tapi nuansa yang disampaikan, cara dia berlogat, dia datang ke acara punguan, cara nggak langsung kita lihat, oh ada budaya Batak ya, dia lagi datang acara ulau ini segala macam. Itu kan memperkenalkan secara tidak langsung dalam waktu berapa menit terhadap sebuah budaya gitu. Walaupun nggak sporadis langsung dia ngomong, tapi dengan kita ngikutin dia menjadi followernya, kita jadi tahu tuh environment Batak tuh di setiap activity di sana di kampung terus kayak apa sih. Dia kan awalnya kan jualan mangga kayak begitu, tapi ketika berdialog, berdiskusi di antara orang yang beli dengan dia, itu menarik banget gitu. Jadi gini, kita harus kreatif bagaimana caranya membuat sebuah karya dan kita tahu kita taruh di mana. Jadi cocoknya di TikTok atau di
IG, Instagram, atau di Facebook, atau kita bentuk di YouTube yang sifatnya film-film pendek, atau yang 10 menitan lah, atau di bawah 10 menit. Kan kita tahu kekuatan orang menonton di sosial media itu di bawah 10 menit. Lebih dari 10 menit kalau nggak dramatis banget, nggak bagus banget, ditinggalin. Nah, jadi maksud saya bikinlah yang misalnya kalau sekarang Amang nih yang bikin kan sebuah TV Suara tentang TV, budaya, Suara Tapian TV. suara tapian TV. Saya ngelihat beberapa YouTube yang kemarin ya, ada usaha untuk memperkenalkan budaya Batak dengan caranya. Iya. Ya, dengan Tapi misalnya kayak memang, sekarang ya. nih podcast dengan saya dan podcast dengan para pelaku industri yang berhubungan dengan Batak Ya. dan tokoh adat. Itu salah satu cara. Dengan caranya Amang ya. Mungkin yang lain seperti apa. Nah, saya juga kemarin waktu saya presentasi tentang ulos, Ya. saya sampaikan gimana kayak kita bikin serial tentang mengenalkan ulos satu persatu yang durasinya cuma 3-5 menit, series, dan kita taruh di satu YouTube-nya Batak Center misalnya. Dan itu series, itu orang-orang komen, aduh saya mau pakai ulos ini apa ya fungsinya? Historicalnya kayak apa? Nanti saya salah pakai nih, nggak tahu ulosnya untuk ulos kematian, saya pakai buat acara wedding misalnya kayak gitu. Itu kan pengetahuan simpel yang harus kita kemas untuk target audiens kita. Siapa target kita? Anak-anak kah, remaja, Batak kah, Oke. atau orang dewasa kah, atau yang orang yang sudah orang tua kah gitu. Ya, jadi kita harus bisa membagi kreativitas kita, sasaran targetnya jelas. Itu aja. Baik Kak, terima kasih Wah. atas kesempatan waktu yang sudah diberikan untuk Suara Tapian TV. Terima kasih juga. Ya. Semoga Tapian TV menjadi berkat bagi banyak orang, terutama masalah budaya Batak.